Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal jannata wa khalaqal laha ahla wa khalaqan nara wa khalaqal laha ashaba. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wal anbiya wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa atbahil kiram. Amma ba'du, segala puji milik Allah, zat yang telah menyiapkan untuk seorang hamba itu surga, dan orang tersebut akan menjadi warga negara surga. Dan pun Allah menciptakan pasangan dari surga itu adalah neraka. Dan Allah telah mencap bahwa seseorang itu masuk neraka karena Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, para dzurriyyahnya, serta kita selaku umatnya. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hadits tsani wal isrun, hadis yang ke-22 dari Arba'in Nawawiyah, dari 40 hadis Imam Nawawi. An Abi Abdillah Jabir bin Abdillahil Ansari radhiyallahu anhuma ana rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal ara'aita idza sholaital maktuba wa sumtu ramadan wa ahlaltu halal wa haramtul haram walam azid ala dzalika syai'a adkhulul jannah. Qala na'am, rawahul Muslim. Wa ma'na haramtul haram ajtanibtuhu wa ma'na ahlaltu halal fa'altuhu mu'taqidan hilahu. Dari Abu Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, sesungguhnya seorang laki-laki bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapatmu bila aku melakukan sholat yang fardu saja? Sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Tidak melakukan sholat sunnah yang lainnya, qobliyah, ba'diyah, tahiyatul masjid, hanya sholat fardu saja. Dan aku berpuasa Ramadan, artinya seorang laki-laki ini hanya melakukan puasa di bulan Ramadan saja, tanpa ada tambahan puasa yang lainnya. Hanya dia mengerjakan yang wajib-wajib saja. Dia mengerjakan puasa di bulan Ramadan saja, tidak pernah melakukan puasa sunnah yang lainnya. Dan menghalalkan yang halal, artinya dia memakan makanan, berpakaian yang halal. Mengharamkan yang haram, artinya dia tidak memakan, meminum, ataupun berpakaian daripada yang haram. Apakah aku masuk surga? Beliau bertanya kepada baginda Rasul. Kata Rasulullah, ya, masuk surga. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan makna aku mengharamkan yang haram ialah menjauhkannya dari makna menghalalkan yang halal, ialah aku mengerjakan dengan keyakinan halalnya. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk surga di sini artinya langsung masuk tanpa ada hisab, tanpa mampir kepada dalam neraka. Orang ini hanya melakukan sholat yang wajib, puasa yang wajib, dan mengeluarkan zakat saja. Ketika ada hadis ini,
bisa saja perintah untuk melaksanakan haji belum turun, karena dia tidak menyebutkan ada haji di sini. Dengan melakukan yang wajib-wajib saja bahwa kita bisa masuk ke dalam surga tanpa hisab. Tapi syaratnya tadi dia memakan yang halal, berpakaian yang halal. Yang haram semua ditinggalkan. Laki-laki yang dimaksud dalam hadis ini menurut para pensyarah hadis adalah Nu'man bin Kaukal. Nu'man bin Kaukal bertanya kepada Rasulullah. Ibnu Hajar Al-Haytami menerangkan, hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fihi dalilun ala jawazi tarakit tatawu'at roksa. Hadis ini dalil bahwa dibolehkan meninggalkan yang sunnah secara keseluruhan. Semua yang sunnah diabaikan. Wa amma tatawu'at suri'at. Adapun yang sunnah-sunnah diperintahkan atau disyariatkan, gunanya untuk apa? Lijabrin nafsil faraid, untuk menutupi kekurangan yang fardu. Kita melakukan sholat-sholat yang fardu, puasa yang fardu saja. Yang sunnah tidak dikerjakan, tapi ada faedah, ada manfaat daripada melaksanakan yang sunnah itu. Di sini untuk menutupi kekurangan yang fardu. Maksud menutupi bukan dari segi kurangnya, tapi dari segi khusyuknya. Misalkan sholat zuhur 4 rakaat wajib, kita melaksanakan 3 rakaat, nanti diganti dengan sunnah, itu tidak bisa, batal. Kalau dalam sholat zuhur kita khusyuk 2 rakaat, yang 2 rakaat malaweng tidak khusyuk, berarti itu bisa ditambal oleh yang sunnah. Bukan berarti kalau kita tidak melaksanakan wajib bisa ditambal dengan yang sunnah. Itu pengertian yang salah, dan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, faedah dari melaksanakan sunnah itu walinaili mahabbatillahi ta'ala, untuk menggapai kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cinta kepada makhluk, kita seorang laki-laki cinta kepada perempuan, apa yang diminta si perempuan pasti kita lakukan. Allah cinta kepada kita lebih daripada makhluk mengabulkan hajat makhluk yang lain. Allah cinta kepada kita, apa yang kita pinta dikasih, hadirin. Maka kerjakan yang sunnah supaya Allah mencintai kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimman taraktu alaihi wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibah. Tidaklah bertakarub, tidaklah mendekatkan diri kepadaku hamba-hambaku yang selalu hamba-hambaku dengan sesuatu yang paling aku cintai, paling aku sukai dari sesuatu yang aku fardukan atasnya. Senantiasa hamba-hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sunnah-sunnah sehingga aku cinta kepadanya. Jadi perkara sunnah ini mendatangkan kecintaan Allah kepada kita. Oleh karena itu, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan, in kasoba bitarkihal istighfafa bi auraghbata anha kafaro. Bahwa jika seseorang mengkasat atau menganggap remeh pada amalan sunnah dan tidak senang dengan amalan sunnah itu, maka dia kafir. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita mau tidak melaksanakan sunnah, kita tidak mau melaksanakan sunnah nih, jangan ada anggapan itu kan sunnah, lah itu kan sunnah tidak fardu, saya tambah sunnah kena naon tidak pun. Jika kita beranggapan seperti itu, maka kita kafir. Terus bagaimana kalau kita tidak mau melaksanakan sunnah? Ya sudah,
Ketika ditanya orang, mengapa kamu tidak sholat ba'diyah maghrib? Lagi malas. Boleh. Itu tidak meremehkan sunnah. Tapi kalau ada, sunnah iya. Itu meremehkan sunnah. Hati-hati dengan ucapan kita. Jangan sampai kita mati dalam keadaan kafir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna aghna ahlil jannah manzilatan ma yu'taqadra diru wa mithlaha ma'aha. Serendah-rendahnya surga itu tempat kedudukan yang luasnya 2 kali luas bumi ini, luas dunia ini. Jadi emperan surga itu, hadirin, emperannya saja 2 kali luas dunia ini. Maka gapai surga itu dengan memperbanyak yang sunnah. Dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna fil jannati ghurafan min asnafil jawahir yura dhahiruha min batiniha wa batinuha min dhahiriha wa fiha minan na'im wasrur ma la ainin ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Qila ya Rasulullah waliman hadhihi ghuraba? Qala liman afsas salam wa at'imat ta'am wa adama siyam wa shala bilail wan nasu niyam. Qila ya Rasulullah wa ma yutiku dzalik? Qala ummati tutiku dzalik man laqiya akhahu fasalama alaihi awada alaihi salam faqad afsas salam wa man at'ama iyalahu wa ahlahu minat ta'am hatta asba'uhum faqad at'ama ta'am wa man sawma sahr Ramadan wa man kulli sahri thalathata fa ayyam faqad adama siyam wa man sholal isa'il akhirah wa sholal ghadata fil jama'ati faqad sholla bilaili wan nasu niyam. Kata baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam termaktub dalam hadis yang lain, di dalam surga itu ada kamar-kamar. Jadi ada kapling-kapling surga itu, berkapling-kapling. Kamar-kamar itu dibuat dari permata, lantainya zamrud, dindingnya yakut. Dari dalam surga kelihatan keluar. Dari dalam kamar itu kelihatan keluar, dan dari luar kelihatan ke dalam, transparan. Mengapa? Karena batunya batu permata bentuk kristal. Di dalam kamar-kamar itu banyak kenikmatan, banyak kegembiraan yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Sahabat bertanya, milik siapa kamar-kamar itu ya Rasulullah? Nabi bersabda, orang yang selalu mengucapkan salam, absus salam. Orang yang selalu mengucapkan salam, keselamatan atas yang lain. Memberi makan kepada yang lapar. Dan menyukai, mengekali puasa. Dan sholat malam. Sedangkan orang kafir tidur. Sahabat bertanya, siapa yang mampu melakukan itu ya Rasulullah? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umatku mampu melakukan itu. Memberi salam, memberi makanan kepada yang membutuhkan, melakukan puasa, sholat malam. Siapa yang mampu? Kata Rasulullah, umatku mampu. Dilanjut oleh Rasulullah, barang siapa yang bertemu saudaranya, dia memberi salam atau dia menjawab salam. Jadi absus salam itu mengucapkan assalamualaikum, dan yang menjawab waalaikumsalam, itu pun termasuk absus salam. Berarti dia menebarkan salam. Orang yang memberi makanan, orang yang dalam tanggungan dirinya atau tanggung jawabnya. Siapa yang kita tanggung untuk diberi makan? Anak kita, istri kita, keluarga kita. Itu termasuk orang yang memberi
makan. Orang yang melakukan puasa Ramadan dan 3 hari setiap bulan, artinya puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15, atau ada yang mengatakan 14, 15, 16 Ayyamul Bid, 3 hari dalam sebulan, pertengahan bulan, tapi bukan bulan Januari, Februari, Maret, bukan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, itu bulan itu. Cirinya sudah tengah bulan, bulan kelihatan besar, purnama. Nah, di tengah bulan itulah kita dianjurkan puasa sunnah Ayyamul Bid 3 hari. Jika kita melaksanakan puasa Ramadan, puasa 3 hari setiap bulan, maka kita termasuk orang yang berpuasa sepanjang tahun atau mengekali puasa. Orang yang sholat subuh dan sholat isya berjamaah, itu juga sudah dianggap sebagai sholat di tengah malam. Jadi subuh isya berjamaah itu orang dihitung sebagai orang yang melakukan sholat malam. Al-Imam Yahya bin Mu'adz berkata, tarkud dunya sadid wa fawatul jannah asadu. Tertinggal dalam urusan dunia itu sulit, tapi tertinggal masuk surga jauh lebih sulit. Maksudnya lebih baik miskin di dunia tapi masuk surga daripada kaya masuk neraka. Kita mengikuti mode, kita mengikuti zaman, kita mengikuti teman, kita mengikuti sahabat, kita mengikuti keluarga. Dalam urusan dunia sulit. Punya sepeda, teman kita punya motor, kita ingin mengikuti punya motor, sulit. Memang penghasilan itu segitu-gitunya. Kita punya motor, orang lain punya mobil mewah yang 3 miliar. Kita punya motor, itu juga second. Ingin mengikuti yang punya mobil 3 miliar, sulit. Itu jauh lebih mudah urusan dunia ketimbang urusan akhirat. Untuk masuk surga lebih sulit daripada itu, kata Yahya bin Mu'adz. Idealnya di dunia kita kaya, di akhirat masuk surga. Tapi jika pilihan itu tidak ada, lebih baik miskin di dunia daripada miskin di dunia masuk surga daripada kaya masuk neraka. Tapi jangan sampai ada yang lebih buruk. Sudah miskin di dunia, di akhirat masuk neraka. Sudah miskin, tidak mau taat. Bayangkan oleh saudara, hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang kaya masuk surga, bagus. Orang kaya masuk neraka karena dia kaya di dunia, tidak mau taat kepada Allah. Rada mending dia menikmati hidup di dunia, kaya, nikmat. Ini kita sudah miskin di dunia, tidak mau taat, sangsara, hirup koreh-koreh cok, lamun ngoreh karek macok, lihat ke haragap taya, batur mah berhutang, bayar, berhutang dulu, baru besok bayar. Kita tidak, berhutang, koreh-koreh cok, lamun ngoreh karek macok, kita mencari baru bisa makan. Ini tidak. Kalau kita cok koreh-koreh macok heula, ngehutang heula, karek bayar. Koreh-koreh cok mending, cok koreh-koreh liar. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah mah kita tidak taat, kita miskin di dunia, hidup pun tidak taat kepada Allah, double sengsara hidup di dunia, sengsara lebih di akhirat nanti. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Unzuru fi diwani abdi faman ra'aitumuhu sala fil jannah fadkhiluhul jannah wa man ista'adza minan nar
faslifuhu anha. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para malaikat, malaikat lihat, perintah Allah, suruh malaikat itu melihat dalam catatan amal hambaku. Jika di situ tertulis doanya minta surga, masukkan dia ke surga. Jika dia minta dunia, jika dia di dunia minta berlindung dari api neraka, selamatkan dia dari api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'alal jannata thalatha marat, qalatil jannah, Allahumma adkhilhul jannah, wa man istajara minan nar thalatha marat, qalatin nar, ajirhu minni." Siapa yang meminta surga 3 kali, ya Allah masukkan aku ke dalam surga, ya Allah masukkan aku dalam, ya Allah masukkan aku ke dalam surga. Dan surga itu pun akan berkata kepada Allah, ya Allah masukkan orang yang tadi berdoa ke dalam surga. Siapa yang berlindung dari api neraka, ya Allah jauhkan saya dari api neraka, ya Allah jauhkan saya dari api neraka, jauhkan ya Allah saya dari api neraka. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Maka neraka itu pun berkata, ya Allah selamatkan dia dariku. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa mengerjakan perintah Allah, jika kita melakukannya yang wajib saja tanpa ada embel-embel sunnah, maka kita akan masuk surga bighairi hisab, tanpa hisab, tanpa mampir ke neraka, dengan syarat bahwa kita menjaga diri kita, makanan kita jaga. Jangan sampai ada makanan yang masuk lewat rongga mulut, kita kunyah, bercampur air liur masuk ke dalam lambung, setelah di lambung disalurkan ke usus, setelah diusus bertemulah dengan usus halus, diserap sari-sari makanan itu. Sari-sari makanan yang haram itu bercampur darah, darah menjadi kulit, darah menjadi daging, darah melumuri otak, darah menjadi tulang, bahwa tubuh kita haram. Maka jangankan hanya melaksanakan yang wajib, ditambah yang sunnah pun akan sia-sia ibadah kita. Makan makanan yang halal, berpakaian dari yang halal, maka meskipun kita hanya melakukan yang wajib, maka kita akan masuk surga tanpa hisab. Dan jauhi segala yang dilarang oleh Allah. Apa saja yang dilarang oleh Allah kita jauhi. Kemaksiatan, berbohong, berjudi, riba, zina, mengumbar aurat, dan segala yang dilarang oleh Allah kita jauhi. Kita melaksanakan yang wajib saja, maka kita akan masuk surga bighairi hisab, tanpa hisab. Hadis yang ke-20 dari Arba'in Nawawiyah mengatakan seperti itu. Kerjakan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Insyaallah kita lanjutkan hadis yang ke-23. Hadis yang ke-23 itu akan menasihati kita tentang apa? Saksikan di hadis yang ke-23. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.